Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Masirul muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini kita dapat menutupnya dengan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita merupakan aktivitas yang diridai Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menjadi bekal kita tatkala kita kembali ke hadiratnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya hingga yaumul qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada petang hari ini. Kita masih di bab fadlul ilmi, keutamaan ilmu. Jadi begitu tingginya nilai ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa ayat Al-Qur'an yang sudah kita pelajari dan beberapa hadis Rasulullah SAW yang diantaranya adalah mencari ilmu itu dimudahkan jalannya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis berikutnya yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, "Man kharaja fi talabil ilmi," siapa yang keluar tujuannya tidak lain adalah untuk mencari ilmu, kana fi sabilillah hatta yarji, maka dia termasuk orang yang berjalan fi sabilillah hatta yarji, sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi begitu Allah menghargai orang-orang yang meniti jalan atau mencari ilmu, maka disejajarkan dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di dalam ayat yang lain di dalam Al-Qur'an, ketika sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke medan perang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan di dalam ayat itu, hendaklah ada sebagian yang tidak berangkat, tetapi mereka tetap bertaklim mengkaji agama ini, sehingga ketika yang lainnya gugur di medan jihad, masih ada orang-orang yang berjihad tidak di medan pertempuran, tapi berjihad dengan ilmunya untuk menyampaikan ilmu agama. Karena di dalam hadis ini, siapa yang berangkat keluar dari rumah tinggalnya untuk menuntut ilmu, maka dia sebagai fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Tapi beberapa ulama mengatakan bahwa hadis yang dicantumkan di dalam bab ini oleh Imam Nawawi setelah diadakan penelitian
Memang beberapa ulama hadis mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah, dhaif. Tetapi dikatakan bahwa hadis dhaif itu bisa diamalkan sebagai fadilah amal, tidak sebagai dasar hujah di dalam beragama. Ini beberapa pendapat seperti itu. Tetapi tidak jarang pula para ulama juga menyampaikan, bahkan ada ulama yang menyampaikan setiap mengawali ceramahnya beliau menyampaikan hadis untuk menghargai jamaah yang datang menuntut ilmu, mereka sebagai fi sabilillah yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kembali ke rumahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis berikutnya dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin itu tidak akan pernah kenyang dari kebaikan, sehingga puncak dari kebaikan yang diperolehnya adalah surga. Itulah jiwa seorang mukmin. Di sisi lain, memang kalau dikatakan dengan bahasa Surabaya bahwa seorang mukmin itu senantiasa beralasan di dalam mencari ilmu, sehingga puncaknya itu dia meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dilakukan oleh beberapa umat Islam. Dia tidak henti-hentinya untuk menuntut ilmu. Di mana saja ada kajian dia datang, di mana saja ada kajian dia datang. Maka disayangkan beberapa statement ustaz yang mengatakan bahwa melarang jamaahnya itu hadir di beberapa majelis ilmu yang berbeda dengan mereka. Nah, ini disayangkan. Padahal setiap majelis ilmu itu ada keberkahan, diberikan ketentraman, ketenangan, didoakan malaikat-malaikat Allah, dipuji Allah di hadapan malaikat-malaikat. Dan hal yang seperti ini mestinya diraih. Dan setiap ada kajian itu ada di situ hikmah, ada manfaat. Jadi kita tidak membatasi jamaah itu kemana saja dia bisa mencari. Yang penting dia sudah memahami, dia memiliki dasar-dasar di dalam agama. Tapi jangan sampai memang itu ikut di dalam arus, misalnya kajian-kajian yang bisa menjadikan tersesat. Jadi di dalam agama ini banyak memang ya, lebih-lebih di daerah-daerah yang awam, yang sangat awam tentang agama. Bahkan kemarin kita melihat di YouTube dipublikasikan, di sana ada jamaah yang ditunjukkan satu tempat, yaitu goa, gitu ya. Atau goa itu di situ kalau masuk goa itu bisa tembus ke Mekah, ya. Jadi bisa langsung ibadah haji. Nah ini kan menyesatkan seperti itu. Lalu kemudian di dalam gua itu ada tempat-tempat untuk bermunajat, berdoa, dan manakala dia berdoa di tempat itu pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini tidak jarang yang seperti itu. Nanti kalau ditelusuri ujung-ujungnya itu adalah dunia, masalah uang ujung-ujungnya.
Seperti di zaman jahiliyah, sebetulnya paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Quraisy Mekah itu tidak masalah Rasulullah menyampaikan agama ini. Tetapi kalau sudah menyinggung masalah kekuasaan, masalah ekonomi di Mekah dan lain-lain, pengaruh berkurang, hal-hal yang seperti itu yang membuat tokoh-tokoh Quraisy itu lalu merasa tersaing. Kok semuanya mau ikut Muhammad gitu, sehingga pamor mereka itu berkurang. Mereka itu mati-matian melarang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah di kota Mekah waktu itu, sehingga terjadilah pengusiran hijrah ke Madinah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mukmin itu rakus, tetapi rakus terhadap ilmu. Mana saja, kapan saja dia akan mencari ilmu, mencari. Ini kalau disesuaikan dengan hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Bahkan di dalam kalimat-kalimat yang lain yang bukan hadis itu, jadi mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahad, dari buayan sampai ke liang lahat, itu bukan hadis ya. Jadi sebuah kalimat-kalimat motivasi bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batasnya, sejak remaja, dewasa, menjadi sudah dewasa sekali, menjadi orang tua, tidak ada batasnya. Selama dia bernafas, maka dia pun punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu sangat penting di dalam menjalani kehidupan ini. Di awal sudah kita sampaikan bahwa ilmu itu merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak memiliki ilmu, bagaimana kita menuju surga? Sementara kita mesti harus ibadah. Ada ibadah makhluk di situ. Ada salat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Semuanya itu perlu ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, karenanya dikatakan bahwa ilmu itu adalah jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak memiliki ilmu, bagaimana kita salat? Ya, salat itu perlu ilmu. Bagaimana kita puasa? Bisa ada karuan ibadahnya. Padahal amal yang diterima itu adalah amal yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di samping didasari atas ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal itulah yang mendasari seseorang itu di dalam ibadah. Mencontoh Rasulullah SAW tentu perlu ilmu, harus ada ilmu. Berhaji juga demikian. Bagaimana haji? Kalau tidak memiliki ilmu tentang haji, maka bisa kesasar. Dikatakan bahwa berziarah wali saja 7 atau 9 kali itu sama dengan berhaji. Nah, seperti itu karena tidak memiliki ilmu haji. Haji itu harus ke Baitullah, harus tawaf di sana, harus wukuf di Arafah, dan Arafah itu hanya ada di Mekah. Harus mabit juga di Muzdalifah, harus jumrah juga di Mina. Nah, itu yang diajarkan. Itu semua memerlukan ilmu.
sehingga kita tidak kesasar jalannya. Karenanya kita diwajibkan untuk senantiasa mencari ilmu itu. Motivasinya sudah banyak. Orang yang mencari ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kalau ingin mudah jalan ke surga, maka mencari ilmu. Jadi orang yang mencari ilmu itu dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi motivasi sehingga kita ini sebagai muslim itu beranasan terhadap majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu. Itu dikatakan di sini tidak pernah kenyang. Seorang yang beriman dari perbuatan-perbuatan kebaikan sampai puncak dari kebaikan itu adalah dia meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis sahih juga dikatakan bahwa man huwa mani la yasba'an manhumun fil ilmi la yasba' minhu wa manhumun fid dunya la yasba' minha. Dua orang yang rakus tidak pernah kenyang, yaitu yang pertama adalah orang yang rakus ilmu. Jadi ada dua orang yang pertama rakus ilmu, dia tidak akan kenyang dari menuntut ilmu, senantiasa menuntut ilmu, belajar dan belajar. Tingkat belajarnya di Indonesia itu masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita masih ada sungkan-sungkan kalau di tempat-tempat tertentu kita itu membaca buku misalnya. Sekarang ini mudah ya, dibaca di HP kita ya. Di mana-mana kita bisa memperoleh ilmu. Dan di Indonesia masih rendah. Misalnya di Jepang yang kita dapati ya, di mana-mana tempat mereka itu membaca. Kita ini masih banyak main WA dibaca, main game, HP-nya masih banyak pakai itu, tidak dipakai untuk mencari ilmu, menambah ilmu, wawasan, lebih-lebih tentang agama. Kemudian yang kedua rakus dunia. Dia tidak akan kenyang dari dunianya, senantiasa harta, tahta, kedudukan, pengaruh dan lain sebagainya. Dua-duanya ini bersungguh-sungguh, tapi dengan jalan yang berbeda. Satu rakus terhadap ilmu, dan yang kedua rakus terhadap harta, penyakit. Orang yang sudah tamak itu bisa menghalalkan segala cara. Dan itu yang menjangkiti umat di akhir zaman itu yang seperti itu. Amin halalin, amin haram. Dia tak mau tahu itu cara mencari harta itu apa, dengan jalan yang halal atau dengan jalan yang haram dia memperolehnya. Tidak perlu dipikir lagi. Mereka mengatakan cari yang haram saja angel, apalagi cari yang halal. Itu menjadi pedoman mereka. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa menuntut ilmu itu adalah bagi orang yang rakus terhadap ilmu, dia tidak akan kenyang kalau dia tidak memperoleh ilmu, dan terus tidak akan berhenti dengan tidak mencari. Ada orang-orang yang begini sampai tua dia pun tetap membaca. Orang yang sudah terbiasa membaca itu kalau tidak membaca, mereka tidak enak di dalam hidup, seolah-olah tidak hidup itu akalnya, akal pikirannya tidak hidup. Maka dia terbiasa dengan membaca. Sekarang ini dengan adanya
e-book ya, di HP kita, di laptop kita, maka banyak toko buku yang memang omsetnya itu berkurang banyak, bahkan banyak yang tutup toko buku. Dulu di Delta Plaza itu satu-satunya ada Gunung Agung, itu cukup besar. Dulu masih menjadi tujuan teman-teman itu mencari buku di sana. Kita masih ada di Gunung Agung. Lalu kemudian timbul ini e-book dari HP kita, laptop kita, flash disk kita, tutup Gunung Agung. Yang tersisanya Gramedia. Gramedia sudah tutup juga di Delta Plaza. Tinggal counter yang kecil. Begitu pula di Ampel yang dahulunya menjadi tujuan teman-teman untuk mencari buku, yang sekarang ini sepi banyak. Jadi sarana-sarana bacaan itu banyak yang menurun omsetnya. Bahkan koran pun sudah tidak laku. Saya kalau berangkat ke sini jam 3 dari rumah misalnya, di ujung Jemur Sari sana sudah berkumpul, sudah digerok koran lewat mobil box yang besar, sudah kumpul di situ membagi-bagi koran banyak. Sekarang ini hanya 1, 2, 3 orang, 2 orang mungkin yang membuka. Dulunya banyak. Dari agen-agen itu kumpulnya di situ untuk menerima dari kiriman dari mobil pocket. Itu waktu masih banter-banternya laku koran Jawa Pos gitu ya. Dan sekarang ini omsetnya sangat turun, sangat turun. Ini pengaruh dari elektronik, buku elektronik yang lebih murah dibandingkan yang lain. Tetapi tidak semuanya betah untuk membaca buku elektronik itu. Berbeda dengan ketika kita membaca buku di dalam kertas yang bisa kita coret-coret di situ, ya, yang mudah kita ulang kembali itu di dalam buku. Tapi kalau elektronik itu ya, nggak bisa kita tandai di situ misalnya. Untuk mengulangnya, mencarinya, ya males betul. Kalau buku-buku bacaan yang biasa kita beli, maka kita bisa garis bawahi di situ ya, diberikan tetenger, bisa mengulang lagi. Memang dunia itu senantiasa berubah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut ilmu selalu mencari tambahan, karena mereka merealisasikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qul rabbi zidni ilman. Ini sudah kita sampaikan di dalam pengantar kitab ilmu itu. Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah hanya meminta tambahan itu, bukan rezeki, bukan apa, tetapi minta tambahan kepada Allah itu ditambah ilmunya. Nah, nanti akan disusul dengan hadis yang lain. Katakan, ya Tuhanku ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nah, itu yang diajarkan kepada Rasulullah SAW. Rabbi zidni ilman, baru disusul warzuqni fahman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, fadlul alim ala abid ka fadli ala adnakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa keutamaan orang yang berilmu
keutamaan orang yang berilmu terhadap orang ahli ibadah seperti keutamaan aku terhadap orang-orang yang awam. Betapa jauhnya perbedaannya. Jadi orang yang memiliki ilmu itu diapresiasi di dalam agama. Bahkan diibaratkan oleh Rasulullah, keutamaan orang yang berilmu terhadap orang ahli ibadah perbandingannya ahli ibadah. Itu seperti diri Rasulullah SAW dibandingkan dengan orang awam, padahal ahli ibadah. Karenanya ketika di majelis taklim begini, lalu kemudian kita belum sholat sunnah ba'da maghrib misalnya, lalu kajian itu sudah dilaksanakan, yang utama adalah mengikuti kajian itu. Karena mengikuti kajian itu adalah wajib bagi kita. Bertaklim itu wajib bagi kita. Sementara sholat itu adalah sunnah, salat rawatibnya. Maka masih lebih utama kita mengikuti duduk dan mengikuti majelis ilmu. Ini diapresiasi oleh Rasulullah SAW. Lanjutan dari hadis ini, summa qala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlaka fi juhuriha wa hatta khawta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta penghuni langit itu, langit dan bumi, bahkan hingga semut yang berada di lubang-lubang semut dan ikan di dalam air, mereka itu semuanya bersolawat kepada orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang mengajarkan ilmunya. Itu betapa mulianya. Jadi bersolawat di situ bisa mengatakan bahwa, dikatakan bahwa mereka semuanya itu mendoakan penghuni langit, malaikat Allah dan malaikatnya mendoakan, bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu. Begitu pula penghuni langit, mereka juga bersolawat kepada orang yang mengajarkan ilmu, agar tentunya diberikan ketetapan hati mereka dan ilmunya itu bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tidak sampai di situ, dan seluruh penduduk bumi yang kita tidak melihatnya, makhluk-makhluk kecil, semut di dalam lubang-lubangnya, bahwa ikan-ikan di laut, di sungai, di dalam air itu pun mendoakan, bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu, yang mengajarkan kebaikan. Apa dampaknya bagi binatang, orang yang berilmu? Kalau manusia itu memiliki ilmu, maka mereka tidak menzalimi binatang, tidak menzalimi binatang. Mereka lalu tidak meracuni ikan di laut, di sungai. Kan ada dulu ya kebiasaan orang itu mencari ikan itu lalu diracun dengan pohon yang disebut dengan akar tuba. Akar tuba itu ditumbuk-tumbuk di situ, di hulu ya. Nah, itu lalu mengalir ke bawah. Lalu kemudian ikan-ikan itu mampu, baru mereka tangkap. Bahkan tidak sekedar mampu, tetapi mereka juga akhirnya mati. Ini menzalimi binatang-binatang itu. Bagi orang yang memiliki ilmu tidak akan melakukan seperti itu. Dia memberi manfaat bagi kehidupan
orang-orang yang telah memiliki ilmu. Ada sebagian pula yang menghukumi, ini sebagian ulama, bahkan ada profesor juga yang berpendapat bahwa mancing itu termasuk mendolimi binatang, itu mancing ya. Menyakiti. Kenapa tidak diserok aja ya, dan dijalan saja, yang tidak menyakiti ikannya. Mancing itu juga menyakiti. Makanya kita mesti mencari jalan yang terbaik, memperlakukan binatang itu dengan sebaik-baik mungkin. Bahkan ada pelajaran pula di Riyadhus Shalihin juga, memperlakukan menyembelih binatang itu kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW dengan pisau yang tajam, yang tidak akan sampai menyakiti binatang yang kita sembelih. Jangan ditunjukkan ketika nyembelih itu dengan binatang yang lain. Itulah meten-beteni. Ini sudah mengganggu perasaan binatang. Binatang itu juga punya perasaan. Bagi orang yang berilmu tidak akan melakukan hal yang seperti ini. Karena yang binatang-binatang itu pun, misalnya ada orang, kita kan dilarang untuk membakar semut misalnya, membunuh semut itu dengan dibakar misalnya, kecuali memang membahayakan. Orang yang memiliki ilmu tidak akan menzalimi semut. Makanya semut-semut pun juga bersolawat di lubang-lubang semut itu kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu untuk mengajak kebaikan. Jadi sampai di situ Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita keutamaan orang-orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah. Jamaah yang dirahmati Allah, kandungan dari hadis ini bisa diambil bahwa anjuran untuk mengajarkan kebaikan kepada orang merupakan penyebab mereka menjadi selamat, karena kebaikan yang mereka ajarkan sehingga orang itu mengerti jalan keselamatan di dalam kehidupan ini. Orang yang mengajarkan kebaikan melalui ilmu-ilmu yang mereka ajarkan berarti dia memenangkan agama Allah dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya dicatat sebagai orang yang jihad fisabilillah. Para ulama yang mendakwah, mereka melaksanakan tugas para nabi. Karenanya para ulama, orang ahli ilmu yang mendakwakan ilmu itu disebut sebagai pewaris para nabi, warasatul anbiya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang berikutnya yang bisa kita pelajari dari bab ini, yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nadharallahu imra'a sami'a minna shay'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw amin sami'. Rasulullah SAW bahwa Ibnu Mas'ud dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW qala sami'tu Rasulullah SAW bahwa aku telah mendengar Rasulullah SAW yaqul mengatakan, beliau mendoakan nadharallahu ro'a sami'a minna syai'an, semoga Allah membaguskan wajah mereka. Siapa seorang
yang mendengar satu hadis dari lisan Rasulullah SAW, dari kami, kata Rasulullah, lalu menyampaikan hadis itu sebagaimana yang dia dengar, yang bersumber dari Rasulullah, lalu disampaikan kepada orang lain. Fabalaghahu kama sami'ahu farubba. Hadis sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kama sami'ahu, sebagaimana yang dia dengar. Farubba muballaghi an amin sami. Ada kalanya orang yang menerima penyampaian dari hadis tadi itu lebih mengerti daripada orang yang mendengarkan secara langsung. Ini tapi Rasulullah mendoakan orang yang mendengarkan tadi lalu menyampaikan, didengarkan lalu menyampaikan. Hadir di satu majelis Rasulullah SAW, apa yang dia dengar dia sampaikan kepada orang lain. Rasulullah berdoa semoga mereka itu dikaruniai wajah yang bersinar. Tetapi hasilnya orang yang diberikan informasi dari orang yang hadir tadi itu mereka lebih bisa mengerti daripada orang yang mendengarnya secara langsung. Bisa saja demikian. Karena mendengar informasi berikutnya itu mereka lebih bisa menangkap dengan sempurna dibandingkan orang yang mendengar langsung itu kadang-kadang konsentrasinya tidak sempurna, masih berpikir kemana-mana lalu mendengarkan itu. Jadi tidak semuanya dia terima. Dan sekarang ini ada perkembangan teknologi, kita masih bisa mengulang dari informasi awal yang kita terima, lalu kemudian direkam baik suara maupun audio visual, lalu untuk memahami lebih detail lagi kita putar di waktu yang berikutnya, itu baru benar-benar paham. Ketika pertama kali mendengar belum tercerna dengan baik di pikiran kita, tapi setelah kita ulang baru kita bisa mencernanya dengan sempurna. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini memberikan pelajaran bagi kita seyogyanya memelihara, kita itu memelihara ilmu. Jadi ilmu itu bisa kita tular-tularkan agar kita itu memperoleh juga pahala. Ketika di awal hadis yang lalu sudah kita pelajari bahwa siapa yang mengajak kepada kebaikan maka dia memperoleh pahala dari kebaikan yang dikerjakan oleh orang yang mendapatkan informasi dari kita. Nah, ini hadis yang dahulu sudah di awal-awal sudah kita pelajari. Berarti seseorang yang menyampaikan ilmu itu dia termasuk orang yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk melestarikan ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, agar manusia itu memaham tentang ilmu dan memberikan kehidupan itu menjadi ketentraman, kedamaian dan kebaikan bagi manusia. Dan yang kedua adalah menunjukkan bahwa tingkat pemahaman orang itu berbeda-beda. Tadi dikatakan bahwa orang yang hadir itu belum tentu lebih memahami dibandingkan orang yang menerima informasi dari yang tidak hadir tadi. Mungkin yang tidak hadir itu lebih cerdas menerima informasi dibandingkan yang
yang datang dan mendengar itu sesuai apa yang dia dengar, lalu dia sampaikan begitu saja. Sementara orang yang mendengar berikutnya mendapatkan informasi itu lebih bisa mencerna apa yang dikatakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya mungkin yang terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu al-jima' yaumal qiyamati binijamin min nar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya suatu ilmu apa saja, karena ilmu itu pada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fakatamahu al-jima, lalu kemudian dia menyembunyikan ilmu itu. Ditanya orang, caranya begini apa? Ayolah begini. Padahal dia tahu, dia tidak memberitahukan itu. Maka Allah akan menyumbat mulutnya dengan besi kekang dari api neraka kelak. Ini ancamannya. Al-jima yaumal qiyamati bilijamin binnar. Orang yang menyembunyikan ilmu itu ada konsekuensinya. Ada orang yang punya resep makanan misalnya, dan lalu kemudian makanannya itu laku karena begitu lezatnya, atau roti misalnya lezatnya, dia punya resep untuk pembuatan itu. Lalu ada yang tanya, bagaimana sih caranya membuat roti itu makanan yang enak seperti yang kalian makan, yang kalian masak. Lalu dia tidak memberitahukan. Nah, ini diancam dosa, karena ilmu itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ilmu agama, mengerti tentang agama, tentang syariat. Lalu ada yang bertanya, dia tidak diberitahukan. Apalagi punya hati itu perasaan yang buruk, jangan aja celokon gitu. Nah, ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berkait dengan ilmu itu adalah ada konsekuensi. Orang yang sudah berilmu, kalau tidak melaksanakan ilmunya juga diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau mencari ilmu juga diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu benar-benar datangnya dari Allah yang mesti kita lanjutkan, kita tularkan di dalam kehidupan, sehingga kehidupan itu menjadi kehidupan yang maslahat di tengah-tengah masyarakat atau umat manusia ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang serakah terhadap ilmu, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menuntut ilmu sampai kita meninggalkan dunia ini, menjadi hamba-hamba Allah yang dicatat sebagai hidup itu fi sabilillah. Hidupnya tidak lain adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup kajian ini dengan bersama-sama mendoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.